semua netizen yang 5B. Welcome back ke video terbaru channel YouTube Bung Binder. Oh iya, dan yang juga Triple P. 5B itu singkatannya budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Terus Triple P itu pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Nah, ini Bung Jas lagi semangat nih teman-teman ya. Dia yang opening dalam video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Karena di video terbaru ini kita akan membahas klub favorit yang didukung oleh Bung Jas. Apa klub favorit tersebut Bung Jas? Kan mungkin ada viewers baru ya yang menonton video kita ini. Manchester United. Glory glory MU, glory glory MU, glory glory MU. Nah, itu dia teman-teman, bisa kalian lihat semangat dari supporter sejati Manchester United. Dan Bung Jas ini adalah supporter cilik yang belum lama mulai menonton pertandingan sepak bola dan ia langsung jatuh cinta kepada Manchester United. Padahal MU sudah lama nih ya nggak juara Premier League. Tapi kamu tetap support nih sama MU? Iya dong, saya tetap support. Oke, kalau menang atau kalah tetap sama? Iya dong. Nah, pesan-pesan kamu ke teman-teman seperti apa nih yang viewers yang juga mendukung tim-tim lain? Ya teman-teman, kalau MU nanti kalah, jangan lose hope ya, harus semangat. Oke, itu kan untuk fans MU. Untuk Iya. fans-fans yang lain, mungkin fans Arsenal? Bung Binder aja bilangin. Nah, bagi fans-fans Arsenal, ya ini bukan musimnya untuk mengharapkan lolos ke UEFA Champions League, apalagi untuk juara. Dan saya kira kita semua yang merupakan pendukung dari Arsenal perlu bersyukur juga bahwa Arsenal ternyata sudah melewati perolehan lebih dari 40 poin sehingga mereka tidak terdegradasi. Kalau tidak, menyaksikan permainan Arsenal sekarang sangat menyedihkan. Dan kita tahu bahwa mereka baru saja kalah melawan Aston Villa, salah satu klub yang berada di papan bawah dengan skor 1-0. Dan kemenangan mereka melawan City untuk lolos ke FA Cup juga saya kira biasa-biasa saja, karena Arsenal sudah terbiasa lolos ke final FA Cup dan menjadi juara. Yang seharusnya merupakan target utama bagi Arsenal adalah lolos dan bermain di UEFA Champions League. Tapi sayangnya kali ini mereka tidak berhasil melakukan itu. Justru MU yang sekarang memiliki kesempatan tersebut. Iya, harusnya kenapa ngomongin Arsenal, ngomongin MU dong. Loh, saya kan curhat juga, saya sharing juga nih dengan teman-teman. Kan ada juga nih fans-fans Arsenal. Oke deh, kita bicarakan ke MU nih. Sisa 2 pertandingan nih Bung Jas. Iya, ini mah final round. Iya, artinya sisa 2 pertandingan ini bagaikan final bagi Manchester United. Nah, Manchester United nih dalam 12 pertandingan terakhir ya, atau 12 pertandingan terakhir Premier League ini tidak terkalahkan. Kalau kita berbicarakan ke kompetisi lain, mereka hanya kalah 1 kali, yaitu di semifinal Piala FA melawan Chelsea. Nah, kamu melihat, Bung Jas, faktor apa yang membuat MU ini sudah lama juga nih tidak terkalahkan di Premier League? Ya, setelah MU ada Bruno Fernandes dan comeback-nya Pogba, mereka sudah lebih bagus. Dan sekarang kan Ole sudah tahu formasi pemain yang bisa dimainin. Iya, formasi yang biasa sekarang Ole terapkan adalah 4-2-3-1 dan starter, ya, starting 11 yang tidak pernah dirubah oleh Ole setelah MU meraih hasil imbang melawan Tottenham Hotspur, yaitu mulai dari pertandingan MU melawan Sheffield United yang MU menang 3-0, kemudian melawan Brighton Hove, melawan Bournemouth, melawan Villa, melawan Southampton, dan melawan Palace. Teman-teman sendiri bisa lihat bahwa di starting lineup tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan justru itu membuat MU lebih stabil penampilannya, lebih mematikan dalam urusan mencetak gol. Tapi masih aja nih ya, ada kesalahan-kesalahan dari lini pertahanan MU yang membuat mereka kemasukan gol. Iya. Nih Bung Jas ya, apalagi melawan Southampton kita lihat sepertinya konsentrasi mereka tidak sampai menit-menit terakhir atau sampai peluit akhir dibunyikan, yang membuat MU dalam pertandingan kandang terakhir mereka bermain seri melawan Southampton yang juga bukanlah merupakan klub papan atas atau klub kuat saat ini di Liga Premier Inggris. Nah, berbicara mengenai pertandingan MU melawan West Ham, ya sebetulnya kalau kita lihat head to head, West Ham kalah lah dari kualitas pemain ya. Iya. Tidak bisa menyaingi kualitas pemain yang dimiliki MU. Dan kita tahu MU jauh lebih produktif daripada West Ham. Kesolidan lini pertahanan MU juga cukup impresif musim ini, di mana kita tahu sejak Lindelof dan Maguire sudah bisa klop, mereka tidak banyak kemasukan gol, kecuali ada kesalahan dari De Gea. Kita tahu ia ada salah
melawan Tottenham Hotspur, dan dia salah juga tuh yang lawan Chelsea kan, Iya. semifinal Piala FA. Nah itu yang perlu dicegah oleh para pemain MU, dan itu tugasnya ada pada Ole Gunnar Solskjaer yang perlu memberikan penegasan kepada pemain-pemainnya sendiri bahwa tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. Artinya pada saat sekarang MU butuh kemenangan untuk bisa membuat sebuah jarak dengan Leicester yang sebetulnya bisa saja mereka buat jika mereka menang melawan Southampton, tapi mereka seri. Sekarang mumpung Leicester sudah kalah melawan Tottenham Hotspur, inilah saatnya MU perlu menang melawan West Ham. Seperti yang saya katakan tadi, kalau berbicara soal materi pemain MU unggul jauh, tapi jangan lupa West Ham sekarang dilatih oleh mantan pelatih MU David Moyes. Mantan ini yang biasa mengacaukan segalanya. Ini yang perlu berhati-hati oleh Gunnar Solskjaer untuk bisa membawa timnya bermain agresif melawan West Ham. Karena sudah pasti yang namanya mantan itu akan mencoba untuk merusak ya pesta dari tim yang pernah ia latih sebelumnya. Dan ini yang akan menjadi sebuah sinyal yang bahaya bagi MU. Artinya apa? Mereka sepanjang 95 menit atau mungkin 100 menit kalau kita hitung injury time secara total, harus full concentration. Dan bukan lagi dicari jumlah gol, tapi yang dicari 3 poin. Iya. Bukan lagi dicari permainan cantik, tapi yang dicari adalah permainan efektif. Bukan lagi yang dicari adalah individual play, tapi yang dicari adalah kolektivitas seperti biasa. Saya kira susunan pemain tidak akan dirubah oleh Ole seperti yang ia lakukan melawan Chelsea di FA Cup. Itu perlu ia lakukan karena ia tidak ingin para pemainnya semuanya kelelahan. Akhirnya ia ada lakukan beberapa pergantian di sana dan perubahan formasi yang membuat Chelsea juga bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong di lini pertahanan MU karena MU bermain dengan wingback ketika melawan Chelsea. Nah, perkiraan saya melawan West Ham ia akan menerapkan formasi yang sama 4-2-3-1, menurunkan Pogba dan Fernandes secara bersamaan. Menurut kamu turun nggak dua pemain ini? Iya, mereka turun. Nah, karena tidak ada yang bisa menggantikan Fernandes. Oke, mungkin Pogba, bisa ada Fred, atau bisa ada McTominay yang menggantikan, tapi Fernandes tidak ada, teman-teman. Tentu Anda juga semua sudah pahami bagaimana peran Fernandes sangat besar di MU. Seperti perannya Ibrahimovic di AC Milan. Ya, sejak Ibra masuk ke AC Milan juga performa AC Milan berubah total dan mereka juga sudah lolos ke Europa League. Tapi MU perlu lolos ke UEFA Champions League. Nah, melihat klasemen sementara saat ini, MU lock on points bersama Leicester. Memang mungkin kita kira bahwa dengan menang pertandingan ini MU akan langsung lolos ke UEFA Champions League, tapi bukan itu masalahnya. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya MU perlu menang dalam game ini melawan West Ham, dan MU tidak boleh kalah dalam game melawan Leicester City karena kita tahu bahwa jika Leicester lock on points bersama MU, dengan melihat klasmen sementara saat ini, justru yang dilihat keunggulannya adalah Leicester karena mereka dinilai lebih produktif atau lebih banyak mencetak gol. Ya, artinya dilihat pertama dari Liga Premier Inggris, jika tim memiliki poin yang sama, dilihat jika poinnya sama, maka itu dilihat selisih gol. Jika selisih golnya sama, dilihat produktivitas. Nah, jika teman-teman perhatikan produktivitas Leicester nih lebih baik loh daripada MU. Tuh lihat berapa Leicester, berapa gol? 67. Iya. Nah, 67. MU berapa? 63. Nah, itu dia teman-teman. Jadi di game ini memang mungkin kesannya MU harus menang 4-5-0, tapi enggak, yang penting menang 3 poin dulu. Buat jarak dulu dengan Leicester. Game terakhir yang perlu mereka fight melawan Leicester. Ya bisa juga nanti MU tidak menang melawan Leicester, tidak seri, kalah, tapi ya gimana juga, kita tidak pernah tahu kan bahwa jika Ole mengambil resiko untuk menang dengan jumlah gol yang besar, tapi kemudian Leicester juga bisa kalahkan MU, mungkin juga dengan selisih gol yang besar, kita tidak pernah tahu. Ini adalah sepak bola, teman-teman. Maka MU bisa tersisih dan tidak masuk ke UEFA Champions League. Artinya, ini bukan pertandingan final bagi MU, tapi seperti yang tadi Bung Jas katakan, ini final rounds. 2 game ini adalah final bagi MU. Jadi, mereka harus meraih full point di salah satu game dan single point di salah satu game. Pilihannya kepada Ole. Kalau asumsi saya, ia akan meraih full point di sini dan mengambil single point ketika bermain di Leicester. Ya, jadi inilah tahap-tahap final bagi Manchester United. Kalau berbicara prediksi, saya kira MU akan bisa menang melawan West Ham, karena kalau kita terus terang berbicara mengenai West Ham, tim besar mana sih yang mereka kalahkan?
Oke, mereka bisa kalahkan Chelsea home and away, tapi Chelsea juga bukan tim yang konsisten. Chelsea juga pernah kalah melawan Southampton di kandang sendiri. Chelsea juga kalah melawan Sheffield United. Ya, kemudian West Ham bisa menang 2-0 melawan MU di pertemuan pertama. Tapi pada saat itu MU tidak full tim. Fernandes belum gabung. Pogba tidak main. Martial kalau tidak salah juga tidak main pada game itu. Luke Shaw juga tidak bermain. Kali ini MU full tim, harus fight. Harus bisa meraih poin maksimal. Dan kuncinya, pertama MU perlu mencetak gol di 20 menit awal pertandingan ini. Tolong dicatat, 20 menit awal pertandingan ini mereka harus bisa membuka deadlock. Kemudian mencegah kesalahan, kecerobohan yang mereka lakukan secara individu. Nah, Bung Jas, menurut kamu, saya kan sudah kasih nih prediksi saya bahwa MU bisa menang melawan West Ham. Asalkan mereka konsentrasi full sampai peluit akhir dibunyikan dan tidak boleh ada kesalahan dari pemain-pemainnya sendiri, apalagi dari De Gea ya sebagai penjaga gawang. Jika memang De Gea turun, tapi saya kira tentu De Gea yang akan turun. Menurut kamu apa nih kuncinya bagi MU melawan West Ham? Pertama, MU bisa menang nggak nih lawan West Ham? Ya bisa dong. Kuncinya apa jika mereka ingin menang? Mereka harus concentrate. Oke. Tapi West Ham juga bisa do something kalau pemain MU-nya nggak concentrate. Iya, dan pemain MU tidak boleh ada kesalahan juga dong. benar-benar. Iya kan? Nah, itu dia. Karena melawan Southampton, Pogba kehilangan bola. Kemudian gol bagi Southampton. Maguire, kita tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari zonanya. Akhirnya bola masuk ke pemain Southampton dan terjadi gol. Melawan Chelsea kita tahu juga ada kesalahan dari De Gea. Tapi itu dia poin kita, bahwa kita mengunggulkan atau menjagokan MU. Tinggal kita lihat bagaimana permainan di atas lapangan. Ya, ini adalah prediksi. Menang atau kalah tidak persoalan. Tapi kita memberikan analisa yang logis dan sesuai fakta. Dan mempertimbangkan kekuatan dari kedua tim. West Ham akan bermain all out, tapi kualitas permainan MU unggul. No hate, Only football. salam sepak bola.